Ketum PAN sekaligus Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan bocorkan nama yang jadi menteri di Kabinet Prabowo Gibran mendatang. Padahal Wakil Presiden terpilih Gibran saat ditanya soal komposisi menteri hanya bilang nama-nama mulai mengerucut tanpa mau menyebut siapa namanya. Besok Pak Prabowo jadi presiden karena ada teman dekatnya. Betul nggak? Secara gamblang, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan berikan bocoran siapa saja yang akan jadi menteri di Kabinet Prabowo Gibran mendatang. Zulhas menyebut dirinya bersama Erick Thohir dan Sufmi Dasko akan menjabat sebagai menteri di era Prabowo. Menurut Zulhas, salah satu alasan kenapa nama-nama yang disebut akan jadi menteri adalah karena kedekatan emosional dengan presiden terpilih. Nah, kita di Lamongan sekarang ada saya, ada Pak Erick. Nah, Pak Erick kali jadi menteri lagi. Ya, ada Pak Dasko dari Gerindra. Tadi ada Gerindra mana ya? Nah, nanti kita sama Gerindra nanti kita. Pengangkatan wakil menteri baru ini padahal sudah beberapa bulan lagi mau berakhir. Diangkat wakil menteri baru, siapa itu? Keponakannya Prabowo. Saya ulangi, keponakannya Prabowo. Apa itu bukan berburu jabatan namanya? Dahsyat, itu luar biasa ya. Nah, jadi kita akan coba lihat. Kita unduh dulu sedikit. Oke. Bentar, ini kabar dari Tempo. Keponakan Prabowo menjadi wakil menteri keuangan. Persiapan menggantikan Sri Mulyani? Tanda tanya. Belum, Prabowo-nya belum dilantik, nanti 20 Oktober. Sekarang sudah disiapkan calon menterinya nih. Magang dulu nih di Kementerian Keuangan. Nanti Pak Prabowo dilantik, ya dia yang jadi wakil menteri, jadi menteri keuangan. Kan mudah kita lihat bagaimana logika ini dijalankan. Kalau negara kita mau maju, mau hebat, yang dihormati, yang dihargai, yang harus segera dipromosikan, segera diberi penghargaan mereka yang berprestasi. Kita harus menuju ke arah merit system. Semua adalah merit, prestasi, pengabdian, pengorbanan. Ini tradisi yang harus kita langgengkan. Kebiasaan kita adalah nanti koneksi, koncoisme, dan sebagainya. Kamu anaknya siapa? Kamu ponakannya siapa? Dan sebagainya. Ada anaknya petani, ada anaknya pekerja pelabuhan, ada anaknya penjual bakso di pasar. Ini membanggakan hati saya, membesarkan hati saya. Ini adalah Indonesia yang kita cita-citakan. Siapa? Analis senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Roni P. Sasminta menduga pelantikan Thomas M. Jiwandono atau akrab disapa Tommy menjadi wakil menteri keuangan adalah persiapan sebagai kandidat Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani. Ya sudah paling tepat lah. Yang mana lagi? Nanti kan dibilang, oh ini sudah pengalaman nih sebagai wakil Menteri Keuangan. Sekarang naikin jadi menteri. Kan begitu. Aduh, masih saja bagi-bagi kekuasaan walaupun waktu tinggal sedikit. Urgensinya apa? Oh, kalau ini urgensinya jelas. Karena yang didorong kekuatan Jokowi melemah, kekuatan Prabowo meningkat. Maka Prabowo sekarang dengan mulai mudahnya mengatur-ngatur. Oke, ini tempatkan sebagai wakil menteri keuangan keponakan saya, biar nanti dia jadi menteri keuangan. Kan logikanya sederhana ya. Hari ini Presiden Joko Widodo, kemarin maksudnya ya, melantik Thomas Jiwandono sebagai wakil menteri keuangan. Roni menduga setidaknya ada dua tujuan penunjukan bendahara Partai Gerindra. Bendahara Partai Gerindra sekaligus keponakan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Jadi koncoisme ini yang disebut-sebut oleh Prabowo Subianto dipraktekkan oleh kubu Prabowo Subianto sendiri hari ini. Kok jadi mirip Pak Jokowi ya?
Ya wajar saja, Bang Prabowo bilang guru politiknya Jokowi. Iya kan, Jokowi itu guru politik saya. Ya wajar kemudian diikuti cara-caranya. Pertama, tentu untuk mempermudah proses transisi anggaran dari platform Jokowi Sri Mulyani ke platform baru yang nanti akan digunakan pemerintahan baru. Tapi itu baru terjadi. Di periode-periode sebelumnya nggak ada model-model begini. Kemudian dia menduga pengangkatan Thomas Jiwandono sebagai wakil menteri itu juga sebagai ajang magang dia sebelum menjadi menteri keuangan. Nah ini mudah ya, kebaca ya benang merahnya. Dengan kata lain, Thomas boleh jadi adalah sosok yang akan menduduki bangku menteri keuangan nanti di pemerintahan baru sebagai penggantinya Sri Mulyani. Bagaimanapun kata dia, Menteri Keuangan adalah kursi strategis yang memang perlu dikuasai oleh presiden terpilih. Opsinya, Prabowo bisa mengambil dari kalangan profesional seperti Jokowi mengambil SMI itu Sri Mulyani ya. Tapi tetap bisa dikendalikan dan tetap bisa mendukung kebijakan Jokowi atau bisa pula mengambil dari partai yang latar belakangnya memenuhi. Ya sudah, siapa lagi? Nah, Thomas Jiwandono masuk kriteria kedua. Beliau adalah bendahara partai yang memiliki latar belakang master ekonomi internasional. Sudah masuk itu. Nanti Prabowo bilang, oh saya tidak mengedepankan koncoisme. Dia memang yang paling tepat. Hanya kebetulan saja dia ponakan saya. Jadi kebetulan saja. Gitu ya. Pemirsa, beredar foto daftar Kabinet Indonesia Emas yang berisi nama-nama calon menteri jika Prabowo Gibran memimpin Indonesia. Terkait hal itu, Cawapres nomor urut 2 Gibran mengaku foto daftar menteri yang beredar adalah hoax. Gibran Rakabuming Raka, Wali Kota Solo sekaligus Cawapres nomor urut 2, membantah kabar yang beredar mengenai daftar Kabinet Indonesia Emas. Dalam foto beredar terpasang foto serta nama-nama calon menteri yang akan menjabat jika Prabowo Gibran memimpin Indonesia menjadi presiden dan wakil presiden 2024. Menurut Gibran, kabar itu adalah hoax atau bohong. Terus soal persoalan kabinet itu benar sih Mas? Saya rasa gimana Mas? Saya rasa Sebelumnya dari foto yang beredar bahkan terdapat foto Presiden Jokowi dan SBY sebagai ketua dan wakil ketua Dewan Pertimbangan Presiden. Oleh karena itu menurut Roni peluang Thomas sangat besar untuk duduk di kursi Menq setelah Prabowo Gibran dilantik. Sehingga selain bisa melancarkan transisi anggaran, juga Thomas bisa beradaptasi selama beberapa bulan untuk bersiap-siap menduduki posisi tertinggi di Kemenq nantinya. Ini sebetulnya ide bagus. Betul, bagus. Ini bisa diterapkan 5 tahun sekali nanti, tapi rata gitu semua. Jadi semua calon menteri dimasukkan sebagai wakil menteri di 3, 4, 5 bulan terakhir. Sehingga dia magang dulu. Nah, kemudian transisinya, nanti baru perpindahannya sudah lancar. Kalau mau begitu, itu baru fair. Bukan cuman yang dari Gerindra saja. Gitu. Siapa yang akan menjadi menteri? Misalkan ya, siapa? Gus Muhaimin mau jadi menteri agama nih, misalkan. Sekarang jadi wakil menteri Menak, wakilnya siapa? Yakut Khalil Kaumas. Gitu. Terus siapa lagi? Menteri Pendidikan nih mau Pak Sodik Mujahid dari Gerindra misalkan, karena beliau punya sekolahan banyak sekali tuh. Nah sekarang jadi wakil menteri, wakilnya Nadiem, gitu. Itu baru fair. Nah tapi jangan Gerindra aja dong, yang lain juga. Erlangga Hartarto nggak perlu lah, karena sekarang menteri keuangan, nanti menteri keuangan lagi misalkan ya. Nah nanti yang baru-baru polanya begitu, tapi kan ini tidak begitu gitu. Jika demikian, maka bisa jadi keputusan mendudukan Thomas Jiwandono di bangku Wamenq sebagai sinyal untuk pasar tentang gambaran sosok pengganti Sri Mulyani kelak. Asumsi Roni tentu bukan tanpa alasan. Menurut dia, transisi anggaran memang perlu membutuhkan penambahan posisi. Nah, kemudian tim transisi tempo hari kita dengar, itu semuanya dari Gerindra. Ya ini sinyalemen juga, kan begitu. Tapi ini tidak, ini memang menjadi sebuah gambaran penting buat kita apa yang terjadi hari ini
Ya, kita lihat pola-pola koncoisme justru yang muncul blundernya dari Gerindra juga. Dhanil Anzar Simanjuntak yang menuduh Anies Rashid Baswedan berburu jabatan. Oh, nanti nggak ada, tadi istilahnya kan begitu kan, oh nanti nggak ada kerjaan, jadi masuklah jadi calon gubernur. Hei, Pak Anies diem, posisinya pasif.